Di video kali ini kita akan mengupas masalah hukum kait antara iblis dan sebuah tempat di lautan yang dinamakan segitiga Bermuda. Dan apakah memang benar singgasana iblis berada di segitiga Bermuda seperti yang disangkakan oleh orang-orang? Bahkan ada pula yang bilang bahwasanya Dajjal akan keluar dari tempat yang dinamakan segitiga Bermuda ini dan menebar fitnah selama 40 hari di muka bumi. Dimohon untuk teman-temanku seiman semuanya untuk terus menonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Pembahasan kita kali ini akan berkisah tentang hukum kait antara segitiga Bermuda dan istana iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama. Hadis diantaranya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibnu Umar tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi ceritanya, pada suatu hari Umar bin Khattab dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi melihat Ibnu Sayyad, yang kabarnya sampai kepada Rasulullah dan sahabatnya. Ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Rasul dan beberapa sahabatnya ini untuk pergi mengintip-intip Ibnu Sayyad. Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai Ibnu Sayyad bersembunyi dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Sampai pada akhirnya Rasul ketika ketahuan dan berhadapan dengan Ibnu Sayyad, yang ketika itu Ibnu Sayyad ini masih kecil teman-teman. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad ini, "Maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu Ibnu Sayyad kecil ini memandang ke arah Rasul dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf." Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan Rasul. Dia berkata, "Apakah engkau mau bersaksi bahwa saya ini juga utusan Allah?" Maka Nabi SAW terkejut dan berkata, "Aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya." Lalu setelah mendengar perbincangan itu, Nabi SAW bertanya hal yang lain kepada Ibnu Sayyad ini. Karena dilihatnya mulut Ibnu Sayyad ini berkomat-kamit, Nabi SAW berkata, "Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat?" Lalu Ibnu Sayyad berkata, "Aku melihat ada singgasana di atas air." Maka Nabi SAW menjawab, "Itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan." Dan Nabi SAW bertanya lagi, "Lalu apa lagi yang kau lihat Ibnu Sayyad?" Ibnu Sayyad menjawab, "Aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta." Nabi SAW tidak melanjutkan obrolan dan pergi meninggalkannya. Dalam riwayat, ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan pada Ibnu Sayyad, "Sesungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku." "Maka apakah itu?" tanya Nabi SAW kepada Ibnu Sayyad kecil. Tapi ketika itu Ibnu Sayyad tidak bisa menebak kalimat apa yang ada di dalam hati Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata lagi kepada Ibnu Sayyad, "Engkau tidak mungkin melampaui batas dari takdirmu." Lantas Umar bin Khattab marah, kemudian mencabut pedangnya dan berkata kepada Rasul, "Serahkan anak ini kepadaku, maka akan kupenggal lehernya." Lalu Nabi SAW berkata kepada Umar, "Kalaulah anak ini memang Dajjal, engkau tidak akan sanggup untuk membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan dari membunuhnya, maka tinggalkanlah dia." Dari hadis ini menimbulkan argumen yang tersebar sekarang ini teman-teman, bahwasanya
Jangan-jangan singgasana iblis itu ada di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terletak di sebuah wilayah antara perbatasan Pulau Bermuda, Puerto Rico, dan Miami. Dan seperti kita ketahui, bagaimana kisah-kisah janggal terjadi di sana. Ada banyak kapal dan pesawat yang jatuh di sana dan sulit untuk diidentifikasikan bangkainya. Nah, rumor inilah yang selalu dikait-kaitkan orang-orang bahwasanya singgasana iblis itu ada di sana. Makanya, sering terjadi kecelakaan besar di laut itu. Apalagi dikuatkan lagi tentang singgasana iblis ini dengan munculnya sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Maka dari situlah akan muncul Dajjal ketika akhir zaman, sehingga banyak orang-orang membaca buku ini dan percaya bahwa yang dikatakan buku ini benar. Perlu diketahui teman-temanku, bahwa buku ini ditulis berdasarkan dialog dengan jin muslim. Jin ini bilang katanya dari segitiga Bermuda lah Dajjal Akbar akan muncul di akhir zaman. Padahal Baginda Nabi SAW sudah bilang bahwa Dajjal akan muncul di daerah yang bernama Khurasan, atau yang sekarang itu terletak di negeri Iran. Kan ini membingungkan teman-teman. Sebenarnya akan muncul di segitiga Bermuda atau di Khurasan. Ya, tentunya sebagai umat muslim kita harus tetap meyakini bahwa Dajjal akan muncul di Khurasan seperti apa yang Baginda Nabi bilang. Karena sabda Nabi tidak pernah salah, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terkecoh dengan argumen segitiga Bermuda ini, teman-teman, karena akan menjadi masalah besar apabila kita terlampau percaya dengan apapun yang dikatakan oleh jin. Sebagaimana buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud ini, dan dari buku inilah sebenarnya yang mengisyaratkan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Jangan-jangan istana iblis itu ada di sana, yaitu di segitiga Bermuda, karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh yang ada di sana. Dan menurut percakapan antara Rasul dan Ibnu Soyad kecil, timbul pertanyaan bahwa mengapa iblis membuat singgasana di atas air sebelum kita tahu apa tujuannya iblis buat istana di atas air. Tentunya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Kita pernah bahas ini di video sebelumnya, teman-teman. Singkatnya, arsy itu adalah singgasana Allah yang berupa lautan yang sangat amat luas di atas langit sana. Nah, inilah yang menjadikan iblis membuat singgasananya di atas lautan juga, tapi di atas lautan dunia. Karena iblis ingin seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi inilah sifat sombongnya. Ia ingin menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi ke pertanyaan di awal. Apakah benar segitiga Bermuda adalah lokasi tempatnya istana iblis sehingga menyebabkan celakanya pesawat dan kapal yang lewat di sana? Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semuanya menentukan tempat atau titik di mana tempatnya persis istana iblis ini tentu tidak bisa. Dan kita hanya bisa mengandai-andaikan saja, karena tak ada hadis yang memperinci sampai ke arah situ, teman-teman. Nabi SAW hanya memberikan kisi-kisinya saja bahwa istana iblis ada di atas air atau lautan. Entah lautan yang mana, sampai saat ini masih belum tahu persis lokasinya itu di mana. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi itulah kisah tentang hukum kait antara segitiga Bermuda dan istana iblis. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.